Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, baik zatnya, perbuatannya dan sifat-sifatnya, sehingga layak mendapatkan kesempurnaan dari pujian. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang sampai detik ini kita rasakan. Banyak sekali nikmat yang Allah taala anugerahkan kepada kita hingga saat ini yang mungkin banyak kita lupakan, banyak kita lalaikan. Bahkan terkadang nikmat-nikmat tersebut kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya, sehingga senantiasa penceramah, ustadz, khatib selalu mengingatkan agar kita semua bersyukur kepada Allah, mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha mempergunakan nikmat-nikmat tersebut di dalam ketaatan dan ibadah kepadanya. Di antara nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah masih mudahkan langkah kaki kita. Allah masih mengarahkan ubun-ubun kita untuk menuju ke masjid yang mulia ini dalam rangka mengaji, ta'allum, menuntut ilmu, meneruskan pembahasan kita dari Kitabul Jami'
karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kemudian salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada para pengikut beliau hingga ke akhir zaman. Kaum muslimin jamaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan kembali masih di bab yang pertama terkait dengan adab-adab. Dan sebelumnya kita telah bawakan hadis yang kelima tentang adab bermajlis ya. Dan sekarang kita masuk hadis selanjutnya, hadis yang keenam, tentang anjuran menjilati jari sesudah makan. Di sini muallif rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai Abdullah dan juga Abbas, ayah beliau yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Beliau ini, sebelum kita masuk ke matan dari hadis ini, kita sebutkan biografi singkat dari beliau radhiyallahu taala anhuma. Beliau dilahirkan tahun ketiga sebelum hijrah ke Madinah. Tahun ketiga sebelum hijrah ke Madinah. Dan beliau ini adalah rujukan dalam ilmu tafsir ya. Dan beliau imam dalam cabang ilmu tersebut, ilmu tafsir tersebut. Dan beliau punya kedekatan dengan Nabi SAW secara kekeluargaan. Beliau adalah sepupunya Nabi SAW ya. Dan Al-Imam Adz-Dzahabi menyanjung beliau, kata beliau, beliau adalah habrul ummah wa faqihul asr wa imamut tafsir. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau adalah rujukan atau sumber rujukan dalam ilmu tafsir ya, dalam ilmu tafsir, dan juga beliau adalah yang paling faqih dalam ilmunya dalam agama di zaman beliau, di zamannya para sahabat. Dan beliau adalah seorang ulama imam tafsir. Nah, beliau memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya para ulama menyebutkan, yang pertama, beliau pernah langsung diberikan wejangan secara pribadi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat sebuah hadis yang juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawi, ketika Abdullah bin Abbas ini dibonceng oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat,
Sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa 'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, dan seterusnya. Jadi beliau langsung diberikan ujangan oleh Nabi SAW. Wahai anak kecil, jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Kemudian jagalah Allah, tajidhu tujahak. Niscaya Allah akan berada di hadapanmu. Apabila engkau minta, mintalah langsung kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan langsung kepada Allah, dan seterusnya. Jadi beliau punya keutamaan langsung diberikan nasihat ujangan oleh Nabi SAW, walaupun usia beliau masih dalam usia belia, masih kecil. Kemudian juga diantaranya keutamaan beliau radhiyallahu taala anhuma, beliau juga langsung didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa doa Nabi kepada beliau? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman dalam agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir Al-Qur'an. Dan tentunya doa Nabi SAW doa yang mustajab, ya, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga di antara keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu, beliau adalah sahabat yang diakui kepakarannya, keahliannya dalam masalah tafsir. Tadi kita telah bahas. Dengan inilah Abdullah bin Mas'ud pernah memuji beliau dengan mengatakan, ni'ma turjumanil Qur'an, ni'ma turjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Ni'ma turjumanul Qur'an Ibnu Abbas. Sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Qur'an adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau radhiyallahu taala anhuma wafat, ada perselisihan di antara ulama, menyebutkan 65 Hijriah, ada juga yang menyebutkan 68 Hijriah. Nah, kita lanjutkan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian makan suatu makanan, fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha, janganlah dia mengusap tangannya sampai dia menjilatinya atau dijilatkan oleh orang lain. Hadis ini muttafaqun alaih. Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit ma asabaha min adha wal yakuluha. Apabila ada sebutir atau sepotong bagian dari makanan salah seorang di antara kalian terjatuh, maka hendaklah dia pungut. Dalam riwayat yang lain, fayakhuduha, dipungut lalu dibersihkan kotoran yang menempel padanya,
Lalu dia lanjutkan makan. Wala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Dan janganlah dia usap tangannya sebelum dia menjilatinya atau menjilatkannya. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia nggak tahu fi ayyi ta'amihil barakah, di bagian makanan mana yang dia makan ada keberkahan. Ini riwayat yang lain. Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, ada lafaz fala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Janganlah dia usap tangannya dengan lap, kain lap, atau kalau sekarang tisu ya, sampai dia menjilatinya atau menjilatkannya. Maka di sini hadis ini kaum muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, di dalam hadis ini adabul akli wasyarab. Ini termasuk di antara hadis yang berbicara tentang adab makan dan minum, ya. Min adabil akal, di antara adab makan, ini kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, annal insana yabda'u bi bismillah. Seseorang ketika mulai makan itu membaca basmalah. Membaca basmalah. Wa yakulu bi yaminih, dan dia makan dengan tangan kanannya. Wa yakulu mimma yalih, dan dia makan dari apa yang terdekat dengannya. Idza kana ta'amu naw'an wahidan, kalau jenis makanannya hanya satu. Kita makan rame-rame misalnya ya, satu nampan bareng, makanannya sama, maka tangan kita jangan ngambil yang jauh, tapi ambillah yang terdekat. Kalau jenis makanannya sama, kecuali kalau ada beberapa jenis, mungkin di sini ada ya nasinya, di sana ada timunnya, ya kan? Nah itu boleh, baru kita ambil timunnya kalau kita menginginkan. Tapi kalau sama-sama di sini nasi, di sana nasi, antum jangan ngambil yang jauh, ambil dulu yang dekat. Nah begitu. Kemudian kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu, kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu. Wa kana gulaman saghiran fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Abi Salamah ini dahulu masih kecil dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa ngasuh? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam tazawwaja ummahu. Tazawwaja ummahu. Karena Nabi SAW menikah dengan ibunya. Siapa? Ummu Salamah. Ini kan Umar bin Abi Salamah, ibunya Ummu Salamah. Faqala lahu, lalu beliau SAW bersabda kepadanya, ya gulam, sammillah, wahai anak, bacalah nama Allah, sebutlah nama Allah. Wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang terdekat dari dirimu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-At'imah dalam bab At-Tasmiyah 'ala at-ta'am wal akli bil yamin, dan Muslim dalam kitab Al-Ashribah bab Adab at-ta'am wasyarab wa ahkamuha. Nah ini ya diantara adab-adab makan. Tadi apa aja Pak?
Pertama baca basmalah. Lalu apa? Makan dengan tangan kanan. Lalu iya, dekat ya, makan yang terdekat jika jenis makanannya sama. Kemudian ini juga yang tadi, yaitu sebelum kita mencuci tangan, karena termasuk juga di antara sunnah kita mencuci tangan setelah makan. Jangan sampai bekas-bekas makanan itu masih ada di tangan kita, dibawa tidur, dibawa kemana-mana ya. Maka sebelum kita mencuci tangan tersebut, kita jilat dulu ya, kita jilat dulu sehingga sisa-sisa makanan yang masih menempel di tangan kita ya bisa kita jilat. Taib. Dan jika antum ingin mempelajari atau membaca ya adab-adab mengenai makan dan adab-adab yang lainnya, ada sebuah kitab yang bagus, Kitabul Adab karya Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub. Nama kitabnya Kitabul Adab. Ya, di situ disebutkan mengenai adab makan ini ada sekitar 22 adab. Banyak ya? Banyak. 22 adab. Baik. Kemudian kata Syekh Fauzan hafizahullah taala, wa min adabil akli ma jaa fi hadzal hadis. Dan di antara adab makan juga yaitu yang terkandung dalam hadis ini. Annahu idza faragha min at-ta'ami yahmadullah azza wa jal fayaqul alhamdulillah. Dan juga bahwa apabila dia sudah selesai dari makan, maka dia memuji Allah. Dia ucapkan apa? Alhamdulillah. Ada satu doa yang betul-betul ajib dari Nabi SAW, riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, dari hadisnya Mu'ad bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Artinya Pak, siapa saja yang makan ya, yang makan kemudian dia selesai dari makan tersebut lalu dia membaca doa alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Udah kenyang ya kan, udah kita dapat nutrisi dari makanan yang merupakan rezeki dari Allah, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita baca doa tersebut, dosa kita diampuni. Masya Allah. Hafal Pak doanya? Hafal nggak? Nggak hafal. Mau dihafalin nggak? PR lah ya. Tapi kalau sekarang ditalkin ini kayak apa ya kan? Bisa sampai malam kayaknya. Apalagi dites satu-satu ya Pak. Taib. Kita lanjut. Tsumma yanzifu yadahu min at-ta'ami wa min athari at-ta'am. Kemudian dia membersihkan tangannya dari makanan dan juga bekas-bekas makanan. Wa dzalika bil'aqiha bilisanih. Dan yang demikian itu dengan cara menjilat sisa-sisa tersebut dengan lidahnya, au an yul'iqaha, atau dijilatkan oleh keluarganya. Sini disebutkan khadim. Bisa istri, waladuhu ya, anaknya, atau salah satu dari anggota keluarga yang punya kedekatan, yang sering makan bareng. Ya, dijilatkan. Ini tidak mengapa nih, punya hubungan yang dekat. Sehingga ini termasuk di antara apa? Di antara perkara yang bisa menumbuhkan rasa kasih sayang di antara suami istri. Tapi bukan dijilatkannya di tengah-tengah makan, dikit-dikit jilatin, enggak. Tapi nanti sudah mau cuci tangan sebelum cuci tangan.
Tidak terus-terusan ketika makan dijilatin itu enggak. Taib. Wala yatruku baqaya ta'ami tadhhabu fil mazabili aw fil ghasli. Dan jangan sampai dia meninggalkan sisa-sisa makanan tersebut hilang mengalir sampai ke tempat sampah atau ke tempat cucian. Terbawa ke tempat sampah atau ke tempat cucian. La yaghsilu yadahu wa fiha baqaya ta'am tadhhabu ma'al ma aw yamsahuha bil mindil. Tidak juga dia mencuci tangannya sementara di dalamnya atau padanya ada sisa-sisa makanan yang terbawa bersama air atau diusap dengan lap, sapu tangan, tisu gitu kan. Wa yatruku baqaya ta'amin ta'aliqu bil mindil, sehingga dia tinggalkan sisa-sisa makanan tersebut melekat pada lap atau tisu tersebut. Jangan sampai kayak gitu. Li'anna hada ihanatun lin ni'mah, kata Syekh Fauzan. Karena perkara ini termasuk meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Famin adabi ta'am annahu yal'aqu yadahu ba'da ta'am bihaitsu la yabqa fiha syai'un min at-ta'am. Dan di antara adab makan itu dia menjilati tangannya setelah makan sehingga tidak tersisa sesuatu apapun dari makanan. Tsumma yaghsiluha ba'da dzalik, baru setelah itu dia cuci ya tangannya. La yaghsiluha wa fiha ta'am, jangan sampai dia mencuci tangannya sementara masih ada makanan. Tsumma yadhhabu ta'amu ma'al ghusalah, lalu makanan tersebut hilang bersama cucian piring, cucian apa? Sendok dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, kalau ini dijilat berarti apa kaitannya dengan sendok? Apakah nggak boleh makan pakai sendok? Ada yang bisa jawab, Pak? Boleh, kata siapa kan? Itu kan perkara dunia. Ketika ada perkembangan dalam masalah dunia itu nggak apa-apa, memudahkan seseorang untuk makan. Antum bayangkan kalau makanannya itu berkuah, pakai tangan, apa yang keambil? Maka butuh sendok, nggak apa-apa ya. Bukan termasuk bid'ah. Antar antum bilang bid'ah lagi kan? Ya, nggak benar ini ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Taib. Lanjut ya, lanjutkan lagi. Wa rubbama yadhhabu ilal balu'ah wa ilal qadhurat. Dan boleh jadi makanan-makanan yang merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut malah mengalir ke solokan, ke got, kemudian nyampur sama kotoran. Padahal itu masih ada, ya, masih ada nutrisi-nutrisi, ya kan, yang bisa kita makan. Tapi ternyata kebuang sia-sia. Wa huwa ta'amun ni'matun minallahi jalla fi'ula, dan dia merupakan makanan yang itu di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'al amru aidan yal'aqu sahfa. Demikian juga ada perintah dari Nabi SAW untuk menjilat piring. Jadi bukan hanya tangan, piring juga dijilat. Nah, ini Syekh Hafizahullah menunjukkan terhadap hal ini, terhadap sebuah hadis ya, berdasarkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Ashribah, bab istihbab naqil asabi wal qas'ah. Dari hadisnya Jabir radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi SAW amara bilaqil asabi' was sahfah wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barakah. Jadi Nabi SAW memerintahkan untuk menjilat jari jemari dan juga piring
Ya, lalu beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian mana pada makanan tersebut ada keberkahan. Kemudian, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Perkara ini ya, menjilat tangan dan juga piring ini termasuk perkara kita memuliakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada bagian atau potongan kecil dari makanan yang kita makan, Nabi SAW memerintahkan untuk mengambilnya. Tadi kita telah bahas ya di awal, salah satu lafaz hadis bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk memungutnya, lalu membersihkannya dan dimakan kembali. Jangan sampai ditinggalkan ya, dalam satu lafaz wala yada'aha lisyaiton. Jangan sampai ditinggalkan sebagai makanan syaitan. Ini bentuk dari menghormati nikmat Allah dan syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada makanan-makanan yang memang dia disediakan ternyata buat berbangga-bangga. Ada nggak? Ada ya, buat foya-foya gitu kan, buat pemborosan. Kemudian setelah itu makannya juga nggak habis. Padahal makanannya mahal-mahal. Dagingnya juga dimasaknya dengan ya kan bumbu-bumbu yang mahal, dengan alat-alat yang mahal. Tapi ternyata ketika dimakan, karena memang bukan disediakan untuk kebaikan, tadinya niatnya untuk bangga-bangga, foya-foya, akhirnya disia-siakan. Bahkan terkadang ada gengsi, ya kan? Gengsi dari sebagian orang kalau ngabisin makanan sampai habis bersih, sisain gitu kan. Nah, itu nggak benar, nggak benar. Akhirnya apa? Tsumma tuhdar wa tulqa fi mujamma'atil qumamah. Lalu disia-siakan makanan-makanan tersebut, dibuang di tumpukan-tumpukan sampah. Waliyadzubillah. Au tulqa fit turab, atau dibuang di tanah. Hada min kufranin ni'am. Perkara kayak gini tuh merupakan kufur terhadap nikmat. Padahal kalau kita ingat kata Syekh Fauzan, ya hunaka akbadun ja'iah bihajatin ila luqmatil aish. Ada tuh orang-orang yang mereka itu kelaparan, susah untuk dapat makanan, atau dia bisa dapat makanan pun harus mencari-cari ya kan di tumpukan sampah. Nah, kalau kita ingat mereka, sementara kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makanan yang baik, ternyata disia-siakan, dibuang-buang. Apakah kita nggak kasihan kepada mereka? Mereka itu punya hajat, punya kebutuhan terhadap sesuap makanan untuk hidup, sementara ini buang sembarangan. Maka ini adalah perkara yang serius bagi umat ini, ya. Makanya dikatakan kul washrab wal bas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Makan, minum, berpakaian, bersedekah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Ya, orang-orang yang berfoya-foya tersebut buang-buang makanan, udah jelas itu tabdzir, ya kan? Apa tabdzir? Boros. Padahal yang namanya tabdzir, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin.
Orang-orang yang suka mubadzir, melakukan perbuatan tabdzir, itu merupakan saudara-saudaranya apa? Setan. Wa kana syaitanu li rabbih kafura. Dan setan itu kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita agar kita menghormati segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai nikmat-nikmat tersebut disia-siakan, walaupun hanya sedikit dianggap remeh, itu nggak boleh. Seperti tadi, makanan-makanan yang masih menempel, atau ada apa, sebutir nasi yang jatuh dibiarkan, dianggap remeh, disapu akhirnya kan, dibuang. Nah ini salah satu perkara yang menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa di antara adab makan, seseorang bersih-bersih diri dari bekas-bekas makanan. Ya, sudah dijilat baru dibersihkan. Bisa diusap dengan mindil, lap, sapu tangan, tisu gitu ya. Atau kalau sekarang ada yang simple kan tapi wangi itu, tisu basah ya. Nah, au yansilu yadahu min ma'aliqa biha min athari ta'ami min al-adhani aw ghairiha. Atau mencuci tangannya dari perkara yang menempel pada bekas-bekas makanan tersebut berupa lemak-lemak dan lain sebagainya. Ada lemak nih ya. Maka lemak-lemak ini bukan perkara yang harus dijilat, bukan perkara yang harus dibersihkan dengan lidah kita, minyak-minyak itu kan. Nggak mesti harus sampai kering dijilatin, enggak. Kalau ya, namanya lemak ya, lemak atau minyak. Ini merupakan bekas-bekas yang memang nggak diambil manfaatnya, mitludahan seperti tadi lemak. Alladzi yasiru 'ala al-yad awil asabi. Maka yang seperti ini kalau mau dicuci nggak apa-apa. Jika antum lihat misalnya kan kita sudah jilatin ternyata masih ada minyak-minyak, ya nggak usah sampai dihabiskan tadi, tapi langsung dicuci. Dan jangan sampai seseorang itu meninggalkan bekas lemak tersebut di tangannya atau di mulutnya, ya, karena ini termasuk buruk ya, apa sih namanya? Kurang bersih itu apa? Jorok ya, jorok. Bahkan bisa menyebabkan apa? Bau mulut. Lemak kalau dibiarkan menempel di mulut kita apa? Bisa menyebabkan bau mulut. Wa rubbama yusabbibu amradhan, dan boleh jadi juga bisa menyebabkan apa? Penyakit. Idza nama wa hadhihi al-asya'u fi yadihi aw famihi. Kalau dia tidur sementara di tangannya itu masih ada bekas-bekas lemak, di mulutnya masih ada lemak-lemak. Ini bisa menyebabkan apa? Penyakit. Dan ini disyaratkan oleh Syekh dari sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, man bata wa fi yadihi ghamarun fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah. Shahahul Albani fi silsilah hadis as-sahihah. Siapa saja yang tertidur malam sementara di tangannya ada lemak daging, lalu dia tertimpa sesuatu, penyakit gitu kan, atau misalnya lagi ada lemak, dia namanya tidur kan kita nggak sadar ya, tangan kemana-mana gitu kan. Nah, maka kalau ada sesuatu yang menimpa dia, jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Kenapa engkau jorok? Kenapa engkau nggak mau bersih? Taib. Jangan nyalahin. Ntar habis makan apa sih ini gitu kan? Dan makanannya yang dicela, padahal dianya yang jorok. Nah, fasyari'u, maka syariat
pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala, amaral insana, memerintahkan kita sebagai manusia, idza farigha minat ta'am an yal'aqa yadayhi wa yuzila ma tabqa 'alaiha minat ta'am. Apabila kita sudah selesai dari makan, maka hendaklah menjilat tangannya dan menghilangkan apa yang tersisa dari makanan yang dia makan. Tsumma ba'da dzalika yaghsiluha bil ma'i aw yamsahuha bil mindil. Kemudian setelah itu baru dia mencuci dengan air atau mengusap dengan sapu tangan dan lain sebagainya. Wa yatamadmadu bihaitsu la tabqa raihatu ta'ami aw ad-dusumah. Dan lalu dia berkumur-kumur sehingga tidak tersisa lagi ada bau makanan juga lemak makanan. Au idza syariba labanan, atau kalau sudah minum susu, fa innal labana fihi dusumah, karena yang namanya susu juga ada lemaknya. Fala yanamu wa fi fammihi raihatul labani bal yaghsilu famahu. Maka janganlah dia tidur sementara di mulutnya ada bau susu, tapi hendaklah dia mencuci mulutnya. Ausan Nabi SAW bidzalik. Nabi SAW mewasiatkan yang demikian itu, li'anna dinal islami dinun nadhafah. Karena agama kita ini, agama Islam adalah agama kebersihan, bukan agama yang jorok. Taib. Maka di antara fawaid dari hadis ini, jemaah Masjid Al-Istiqamah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antaranya yang pertama, laqul asabi' wa mislihil ina, menjilat jari jemari juga bejana. Bejana itu bisa sesuatu yang dipakai untuk makan, untuk minum, ya. Maka di situ dianjurkan untuk dijilat. Alasannya kenapa? Kita mencari keberkahan makanan. Kita mencari apa? Keberkahan makanan. Yang kita nggak tahu ada di mana keberkahan itu. Apakah di awal makanan, atau di akhir makanan, atau di tengah makanan, atau di pinggirnya. Sehingga kalau semuanya bisa kita makan, insyaallah ta'ala kita akan mendapatkan keberkahan. Apa yang dimaksud keberkahan? Subutul khair wa ziyadatuhu, ya, tetapnya ada kebaikan dan bertambahnya. Wa kasratun naf'i, dan banyak manfaatnya. Manfaat buat kita ibadah, jadi nutrisi kita, menegakkan tulang punggung kita untuk ibadah dan lain sebagainya. Taib. Ini ada beberapa lagi, ya, tapi mungkin saya cukupkan karena sudah bel, ya Pak. Taib. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat anak pribadi dan jamaah sekalian. Mohon maaf bila ada kekurangan, keliruan dalam menyampaikan. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.